Shalom, salam sejahtera saya sampaikan kepada saudara-saudara semua, jemaat Tuhan yang masih mengikuti ibadah secara live streaming, dan juga kepada sahabat-sahabat saya yang berada di berbagai tempat, di berbagai kawasan, baik di dalam negeri maupun yang ada di negeri-negeri tetangga maupun negeri yang jauh. Sebetulnya hari ini di samping live streaming juga sudah kami rencanakan untuk melaksanakan ibadah komunal. Tetapi ternyata masih ada beberapa persyaratan yang harus kami jalani atau jalankan untuk terselenggaranya ibadah komunal atau ibadah di mana kita langsung bisa bertemu satu dengan yang lain. Karena memang protokol kesehatan menjadi penting untuk hal pelaksanaan ibadah komunal. Nah, hari ini kita kembali berada di dalam pelayanan live streaming, dan saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan betapa baiknya Tuhan, betapa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang satu-satunya, tidak ada dua, apalagi tiga. Pada hari ini atau pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk sama-sama menelusuri beberapa ayat yang ada di dalam firman Tuhan, tepatnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 7 sampai dengan 12. Kisah Rasul pasal 4 ayat 7 sampai dengan 12. Saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan beberapa ayat ini menjadi panduan untuk kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam Kisah Rasul pasalnya yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata begini: Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa minggu yang lalu kita telah mengikuti bersama tentang sebuah perayaan dalam almanak atau kalender gereja, yaitu hari Pentakosta. Dan kemudian saya sudah mengarahkan betapa pentingnya kuasa Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Dan kemudian ketika peristiwa pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem 2000-an tahun yang lalu yang memenuhi rasul-rasul dan pengikut-pengikut Kristus ketika itu, maka mulailah era baru penginjilan yang penuh dengan keberanian. Dan satu fokus yang mereka beritakan, atau satu pribadi yang mereka beritakan dengan lantang dan radikal, bernama
Yesus Kristus Tuhan. Karena baru beberapa puluh hari sebelum hari Pentakosta, Yesus mati di atas kayu salib, kemudian dia dikuburkan, bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya selama 40 hari, dan tepatnya pada hari ke-40 setelah kebangkitannya, Yesus naik ke surga, dan kemudian 50 hari setelah kebangkitannya, Roh Kudus dicurahkan. Dan kemudian haluan pemikiran dan paradigma murid-murid dan rasul-rasul di dalam sikap dan mental mereka menghadapi segala macam tantangan dan ancaman dalam gerakan penginjilan mereka, sanggup mereka balikkan keadaan karena Roh Kudus menyertai mereka. Keberanian yang begitu dahsyat terus menyertai perjalanan hidup mereka, dan mereka tidak lagi memiliki waktu untuk bermain-main dalam pengertian pelin-pelan atau tidak konsisten tentang pribadi yang mereka banggakan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Beda dengan hari-hari sebelum kepenuhan Roh Kudus. Petrus tampil dengan cara yang tidak konsisten. Dia menyangkal, tetapi ketika Roh Kudus memenuhi dia, maka saya punya istilah nyawa jadi taruhan di dalam memberitakan Injil. Begitu banyak cara yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan agama pada waktu itu untuk membungkam penginjilan, membungkam pemberitaan Injil yang penuh dengan kuasa. Tapi para rasul tampil dengan gagah berani. Mereka berjalan tanpa ada rasa takut. Mereka tidak gentar untuk menghadapi apapun juga. Penjara tidak menjadi masalah bagi mereka. Bahkan kematian pun sudah mereka pikirkan dan mereka pertaruhkan untuk kehidupan mereka. Hari ini saya akan fokus kepada satu ayat yang kita sudah baca tadi, yaitu ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Nah, pasti banyak orang bereaksi negatif terhadap kenyataan bahwa tidak ada nama lain selain nama Yesus. Di dalam Dia manusia beroleh keselamatan. Kan orang banyak bertanya, masa iya sih keselamatan hanya ada di dalam Yesus? Apakah tidak salah? Apakah tidak terlalu over berkata-kata si Petrus dan rasul-rasul yang mengatakan bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus? Apakah tidak ada cara lain? Memang ada istilah berkata bahwa banyak jalan menuju Roma, tetapi menuju surga tidak ada jalan lain kecuali satu-satunya jalan, Yesus Kristus namanya. Ini bukanlah ajaran produk para pemimpin dan para rasul di gereja mula-mula, tetapi ini adalah ajaran Yesus Kristus sendiri. Ucapan perkataan yang keluar dari mulut Sang Juru Selamat. Nah, kita tahu bahwa di dunia ini banyak juru bicara, banyak juru masak, banyak juru minum, juru mudi banyak, juru-juru lainnya banyak. Tetapi tentang juru selamat tidak banyak. Bahkan tidak ada dua kecuali satu, Yesus Kristus namanya. Nah, saudara yang dikasihi, Yesus Kristus adalah juru selamat dunia dan tidak ada yang dapat menyamainya. Tidak ada manusia di bumi ini yang datang sebagai anak tunggal Bapa surgawi. Gak ada. Cari di dokumen-dokumen apapun juga, literatur apapun juga, atau kitab-kitab penting, atau kitab-kitab suci berbagai macam kepercayaan dunia. Tidak ada catatan menuliskan tentang kedatangan anak tunggal Bapa surgawi kecuali Yesus. Yohanes Pembaptis pernah berkata bahwa tengok, anak domba Allah yang mengangkut dosa umat manusia.
Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia ini atau kita dari dosa kecuali firman yang adalah Tuhan menjelma menjadi manusia, hidup seperti manusia, bahkan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita dan menebus dosa kita, manusia yang tidak mungkin ada satupun yang dapat menyelesaikan dosa-dosanya. Harus ada juru selamat, harus ada penebus. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Nah, tidak ada manusia yang mampu secara akurat menjelaskan tentang surga kecuali Dia yang datang dari surga. Dan kita bangga, kita bersyukur karena Tuhan yang kita sembah, yang juga adalah juru selamat kita secara pribadi, ya, Dia dapat memberikan penjelasan tentang surga, menjanjikan kepada kita tentang surga, memberitahukan kepada kita tentang surga, sampai isi-isinya, sampai suasananya, karena Dia memang berasal dari sana. Sangat-sangat ironi apabila saya yang tidak pernah tinggal di surga, lalu saya memberikan penjelasan tentang surga, saya ingin meyakinkan Anda tentang surga. Anda akan berkata, memang Anda pernah ke sana, pernah berdiam di surga, sehingga engkau begitu yakin tentang surga. Oke, itu wajar. Tetapi kalau Yesus Kristus Tuhan sebagai firman yang adalah Tuhan, yang menjelma menjadi manusia, Dia adalah pemilik surga, dan Dia turun dari surga menjelma menjadi manusia, memberikan penjelasan kepada kita tentang surga, maka tidak ada kata lain bagi kita untuk berkata, yes, aku percaya bahwa apa yang kau sampaikan tidak bohong, karena engkau datang dari sana. Dan tidak ada juga manusia yang mampu secara akurat menjelaskan tentang neraka kecuali Dia yang pernah menjelajahi neraka. Mungkin kita berpikir, kapan Yesus masuk neraka? Bahasa kapan Yesus masuk neraka mungkin terlalu ekstrim. Yang benar adalah kapan Yesus pernah ada dan mengunjungi neraka. Apabila Anda baca di dalam surat Petrus, Anda akan menemukan ketika Dia disalibkan, Dia mati di atas kayu salib, maka ada waktu yang sangat penting dan krusial. Dia mendatangi mereka yang ada di neraka dan mendeklarasikan dan memproklamasikan bahwa inilah yang kalian tolak sebagai juru selamat. Dia mati di atas kayu salib. Jadi tidak ada seorang pun yang mampu menjelaskan tentang neraka kecuali Dia yang pernah menjelajahi neraka. Ada orang kan berkata bahwa saya pernah melihat surga. Itu kan subjektif. Anda sendiri yang mengetahui, tidak ada saksi. Bahkan ada yang berkata bahwa saya diizinkan Tuhan setiap akhir pekan ke surga. Ya, tiap akhir pekan ke surga. Ditanya oleh seorang pendeta, untuk apa Bapak pergi ke surga tiap akhir pekan? Dijawab oleh beliau, untuk konsultasi dengan Bapak di surga. Apa yang mau dikhotbahkan pada hari Minggu? Nah saudara, saya mau beritahukan ini adalah cerita, saya katakan cerita orang idiot. Saya mau beritahukan kepada saudara bahwa apabila itu terjadi, maka ada satu pribadi yang Tuhan sudah utus di muka bumi ini yang namanya Roh Kudus tersinggung. Karena Roh Kudus sudah ditaruh di dunia ini. Masa pergi ke surga konsultasi dengan Bapak? Ada Roh Kudus kok. Nah ini teologi yang lebay, saya katakan overdosis, ya, cari sensasi. Yang namanya seperti itu bisa saja orang mempunyai pengalaman pribadi, tetapi itu jangan menjadi dasar doktrin untuk kita ikuti. Nah, Petrus tampil berani menghadapi para imam dan tua-tua, kontras dengan penampilannya sebelum dia penuh Roh Kudus. Petrus punya alasan kuat, maka mengapa dia begitu militan memberitakan Yesus Kristus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Karena Dia sebagai satu ring persahabatan dengan rasul-rasul lain, termasuk Yohanes. Nah, dalam Yohanes menulis di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, ini ucapan Yesus sendiri yang kemudian ditulis oleh Yohanes Rasul, teman sahabatnya Petrus. Pasti Petrus tahu pernyataan ini. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Inilah alasan kuat mengapa rasul-rasul begitu radikal, sangat militan memberitakan tentang Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus sendiri yang ngomong bahwa Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Itu terjemahan baru mengatakan seperti itu. Dalam terjemahan lama berkata begini, maka kata Yesus kepadanya, "Aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang pun tiada sampai kepada Bapa kecuali dengan Aku." Wow, lebih tajam, lebih keras, lebih ekstrim kalimat itu. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali dengan Aku, atau melalui Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bukan hanya Rasul Petrus yang begitu kencang berbicara tentang Juru Selamat, tentang Tuhan satu-satunya, tentang betapa dahsyatnya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus bangga memiliki Dia. Kita harus bangga menerima Dia. Kita harus bangga percaya kepadanya. Kita harus bangga memiliki Dia. Ya, orang berkata bahwa Dia kan manusia biasa. Siapa yang berkata itu? Orang-orang yang tidak tahu firman. Orang-orang yang berada di dalam tubuh Kristus mengerti dalam konteks kristologi bahwa Dia adalah Tuhan, Dia juga adalah manusia. Nah, pada saat kapan Dia jadi manusia? Ketika firman menjelma menjadi manusia dan hidup bersama-sama dengan manusia. Dan tiba saatnya Dia harus kembali ke surga. Dia kembali ke surga dan kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Rasul Paulus adalah salah satu rasul lainnya di luar ring 12 rasul yang juga dengan begitu tangkas dan begitu militan memberitakan tentang Yesus. Siapa Dia? Dia adalah seorang mantan pemimpin garis keras agama Yahudi yang sangat menentang gereja, yang sangat menentang pemberitaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ketika Dia ditangkap Tuhan, Dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kemudian Dia menyediakan dirinya menjadi seorang pengikut Kristus. Dia menjadi orang yang hebat dipakai Tuhan. Bahkan sebagian besar dalam kitab Perjanjian Baru adalah tulisan-tulisannya dimulai dari kitab Roma. Dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 17, Paulus berkata begini, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman." Imannya bagaimana? Iman kepada siapa? Jelas iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Saudara tahu bahwa Rasul Paulus ini adalah seorang rasul yang kemudian ujung-ujungnya mati syahid atau martir. Dia betul-betul mempertahankan keimanannya. Dia berubah demikian radikal dari seorang penganut garis keras agama yang menentang Kristus, beralih kepada jalan Tuhan, percaya Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan kemudian Paulus juga lebih jauh mengatakan di dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi untuk bisa selamat di sini, hidup yang kekal menjadi bagian, menjadi milik adalah percaya kepada Yesus. Bagi saudara-saudara yang mengikuti khotbah live streaming ini, baik yang ada di rumah-rumah, jemaat, dan sahabat-sahabat saya yang belum mengambil keputusan hidup di dalam Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mempercayai Dia dengan sungguh-sungguh, saatnya sekarang, jangan tunggu besok. Dialah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, tidak ada lain. Kalau kita sudah berada di dalam keluarga Kristus, berada di dalam kehidupan ya bersama dengan Kristus, apa yang kita takuti? Apa yang kita khawatirkan? Mati pun kita tidak takut, asalkan kita masuk surga. Tetapi tentu saja kita tidak mengharapkan kita mati cepat. Kita ingin supaya kita ya dapat menikmatilah berkat-berkat Tuhan yang ada di dunia ini. Ya ada orang bilang begini, Pak, saya ya belum menikah, saya ingin menikah dulu ya. Saya kan ingin merasakan surga dunia dulu, kata orang. Ya, tetapi apakah benar di dalam menikah itu, surga tercipta? Saya mau beritahukan kepada saudara, belum tentu. Bisa iya, bisa tidak. Amin, 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 amin. Ya. Louis Cole berkata begini, Edwin Louis Cole, pendiri Gerakan Pria Sejati Sedunia. Dia berkata begini, kalau engkau mau menikmati surga di dunia, menikahlah. Orang mungkin bertanya-tanya, masa iya hanya dengan menikah surga tercipta? Tetapi ternyata ada lanjutan penjelasannya. Surga tercipta ketika orang menikah, kalau pernikahan itu dijalankan melalui jalur-jalur benar sesuai dengan firman Tuhan. Hidup pernikahan itu dilandaskan pada landasan yang kuat, yaitu firman. Tetapi kalau kita menikah karena nafsu kita, ya, kalau kita menikah bukan karena landasan kebenaran, surga tidak mungkin tercipta. Surga baru bisa tercipta dalam pernikahan bila mana seseorang menikah pada jalur yang benar. Lalu dia lebih lanjut berkata, kalau engkau ingin menikmati neraka, menikah juga. Loh, kok bisa ya? Karena kalau seseorang menikah tanpa dasar yang benar, tidak dibangun dalam jalur-jalur yang benar, pasti neraka yang tercipta. Baru menikah pasti udah adu kungfu di dalam rumah tangga. Sudah terjadi peperangan kata. Bahkan ada yang bisa menikah baru 1 hari sudah gugat cerai. Itu pernah terjadi di Indonesia. Kita tahu ada seorang artis penyanyi di Indonesia berapa puluh tahun yang lalu, baru 1 hari menikah, besoknya minta cerai atau gugat cerai. Nah, untuk itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mau beritahukan, di hari-hari yang penuh dengan kesulitan ini, mari tempatkan Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup kita. Jangan hanya sebagai Juru Selamat, tetapi sebagai Tuhan. Kurios, penguasa tunggal dalam hidup kita, penguasa satu-satunya dalam hidup kita. Ada orang hanya ingin Yesus sebagai Juru Selamat, tetapi tidak mengakui Dia sebagai Tuhan, sebagai penguasa tunggal dalam hidupnya. Hidupnya dipimpin oleh nafsunya sendiri, dipimpin oleh gayanya sendiri, dipimpin oleh kemauannya sendiri, tidak mau dipimpin oleh Kristus, tidak mau berjalan dalam firman. Hari ini saya berkata kepada Anda semua, saudara semua, jemaat dan sahabat-sahabat saya, mari sekali Yesus tetap Yesus. Jangan
Jangan jual Yesus ya untuk hal-hal yang lain. Ya, banyak orang meninggalkan ya keselamatan identitasnya sebagai anak Tuhan gara-gara jabatan. Ya, gara-gara apa? Gara-gara pacar. Yang cewek tinggalkan Kristus gara-gara cowok, yang cowok tinggalkan Kristus gara-gara cewek. Ada orang juga meninggalkan Kristus karena pingin promosi jabatan. Saya mau beritahukan kepada saudara bahwa sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Tuhan catat betul dalam sebuah catatan tentang buku kehidupan tentang diri kita, yang seringkali tidak konsisten, mengkhianati dia, mengkhianati iman kita kepadanya. Mari kita konsisten dalam Kristus, berjalan dalam jalan Tuhan. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Perkatakan dalam diri, Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya untuk keselamatan. Yesus Kristus adalah penebus dosa umat manusia. Yesus Kristus adalah juru selamat tunggal dalam hidup kita. Dan dia tidak hanya juru selamat untuk membawa kita ke surga, tetapi dia juga juru selamat untuk menyelamatkan kita dari berbagai macam ancaman yang ada dalam dunia ini, termasuk COVID-19. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Firman Tuhan saya sampaikan di sini. Biarlah firman Tuhan merema dalam hidup kita dan terus memberikan dorongan semangat kepada kita. Dan ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mempercayai Dia, maukah kita menjadi saksi-saksi Tuhan untuk juga memberitakan kepada orang lain, supaya orang lain juga menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari saya mengajak kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa Engkaulah Juru Selamat satu-satunya, jalan satu-satunya untuk keselamatan. Tuhan, inilah kebenaran, bukan gagah-gagahannya Petrus dan rasul-rasul lain, tetapi mereka berani mengatakan ini karena mereka dengar langsung dari gurunya, Yesus Kristus Tuhan, yang mengatakan bahwa aku inilah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu menyertai setiap kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan ini merema dalam hidup kami. Kami pertahankan iman kami apapun yang terjadi. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa juga buat jemaat, buat sahabat-sahabat yang ada dimanapun mereka sekarang ini. Lawat mereka, jamah hidup mereka, berkati mereka, sembuhkan mereka kalau mereka dalam keadaan sakit. Tuhan, berikan berkat kepada mereka ketika mereka sedang mengalami masa paceklik. Dan juga Tuhan, Engkau tolong mereka dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.